menemukan jalan keluar. Mereka pergi ke rumah pahlawan Bungkubu. Lalu mereka menceritakan kejadian yang terjadi di desa kuburan. Pahlawan Bungkubu dengan gagah berani. Pahlawan Bungkubu berkata, tidak bisa dibiarkan. Desa Kuburaya harus kembali seperti sedia kala. Pahlawan Bungkubu berjalan bersama pemuda desa tersebut. Tapi tahu tidak apa yang terjadi? Di gerbang desa Kuburaya dihadang oleh monster-monster malas. Hai pahlawan Bungkubu, kenapa kamu datang ke sini? Pahlawan Bungkubu berkata, akulah pahlawan pembela kebenaran. Wih, mantap. Kata monster jahat, monster malas tadi. Oh, begitu ya. Kalau begitu, mari lawan kami. Akhirnya mereka berkelahi. Padahal kan tidak boleh berkelahi ya. Tapi karena pahlawan Bungkubu membela kebenaran, boleh berkelahi. Masyarakat di desa Kuburaya ketakutan. Karena mereka takut pahlawan Bungkubu tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi ternyata pahlawan Bungkubu dapat menyelesaikan masalah. Pahlawan Bungkubu akhirnya dapat mengembalikan kedamaian, keindahan desa Kuburaya. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, Ibu akan berpesan. Pertama, kita tidak boleh iri. Yang kedua, kita harus hidup bergotong royong dan bahu-membahu. Yang ketiga, kita harus berani membela kebenaran. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu dongeng Ibu. Di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 7 menit. 7,5 Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Baik. Ketemu lagi dengan saya Tuti Rafida. Saya utusan dari guru-guru Paut Pontianak. Kali ini saya akan membawakan cerita rakyat dari Sambas. Tepatnya dari kota Pemangkat di Tanjung Batu, yang berjudul Kemponan. Judul ini saya ambil dari tulisan Bunda Paut Kalimantan Barat. Nah, Alkisah ini dimulai dari pada zaman dahulu kala di tepi pantai terdapatlah satu buah rumah yang sangat sederhana. Ia tinggal bersama ketiga orang anaknya. Nama janda tersebut adalah Mak Risa. Janda tersebut ditinggal oleh suaminya karena suaminya meninggal di tengah laut tenggelam waktu menangkap ikan. Mak Risa tinggal di tepi pantai yang penuh lumpur dan berbatuan. Nah, teman-teman, di belakang rumah Marisa itu ada sebuah batu yang besar. Mak Risa setiap hari mencari kayu bakar di hutan. Kayu bakar itu nanti dijualnya ke pasar. Pada hari itu, Mak Risa pergi ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Tetapi entah, hari itu ia hanya mendapat sedikit kayu bakar. Jika dijual hanya dapat membeli 1 bungkus garam.
Tapi Mak Lisa tetap tersenyum. Akhirnya Mak Lisa pulang ke rumah. Sampai di rumah hari telah siang. Ia mendapatkan anak-anaknya belum pada makan. Mak Lisa kembali lagi ke tepi pantai untuk mencari ikan. Siang hari di pantai itu airnya tidak pasang, surut. Jadi banyak ikan-ikan tembakau yang berjalan di tepi pantai. Ikan tembakau itu adalah ikan yang dapat hidup di dua alam, di air dan di darat. Mak Ripa dan anak-anaknya senang makan telur ikan tembakau. Saat itu Mak Lisa ke sana kemari mencari ikan tembakau yang sedang bertelur. Beberapa saat kemudian dapatlah Mak Lisa beberapa ekor ikan tembakau yang sedang bertelur. Kemudian Mak Lisa pulang ke rumah. Sampai di rumah, Mak Lisa membersihkan ikan tembakau tersebut dan membelah telurnya. Diambillah telur di dalam perut ikan tembakau tersebut. Setelah itu Mak Lisa merebusnya. Tapi belum telur ikan tembakau itu masak, api tunggu Mak Lisa hampir padam. Karena kayu api Mak Lisa hampir habis. Mak Lisa pun memanggil anaknya. Long, sitok bentar belong. Mak ni nak betah dengan awak. Mak nak pergi sebentar, nak cari kayu api di hutan. Alung pun datang. Apa ni Mak? Mak ni nak pergi bentar, nak cari kayu api di hutan. Awak biar Mak pergi ajak. Biar Alung yang nunggu api di dapur tu. Kemudian Mak Lisa berbicara lagi. Mak Ripa berbicara lagi. Mak Ripa berpesan. Citok Elong, jangan makan dulu telur tembakau tersebut. Nanti kita makan sama-sama. Si Alung pun menjawab lagi. Iya be Mak. Mak pergi aja. Mana Alung ni dah lapar juga. Cepat be Mak. Mak Lisa pun kembali ke hutan untuk mencari kayu bakar. Berapa lama Alung dan adik-adiknya menunggu sambil Alung berbicara. Mana Mak ni? Belum buat balik. Mana perutnya lapar lagi. Si bungsu pun menangis, meminta makan. Pak makan belong. Perut adik ni dah lapar belong. Alung pun berbicara lagi. Tunggu balik. Entah lagi Mak balik. Kita makan sama-sama. Mak tu pesan. Tunggu saya makan dulu. Si bungsu pun menangis lagi. Sikit balik belong. Sikit aja. Perut adik ni dah lapar belong. Makan belong. Sikit juga long. Si Alung pun karena merasa iba dengan adiknya mengambil piring dan sendok di dapur dan mengambil telur ikan tembakau di dalam panci. Alung memberi adiknya makan. Karena perut Alung pun lapar dan terhirup oleh aroma telur tembakau tersebut, akhirnya Alung pun ikut makan dan mengambil piring dan sendok di dapur, mengambil telur tembakau tersebut. Alung makan bersama adiknya. Setelah makan, Alung dan adiknya tertidur pulas. Tak berapa lama kemudian, Mak balik dari cari terbakar. Melihat anaknya yang tertidur pulas, Maknya membuka panci di dapur. Dan Mak Lisa pun terkejut melihat, telur tembakaunya habis. Di dalam hati Mak Lisa sedih. Mak Lisa berteriak pada anak. Long, sikat bentar belong. Alung pun bangun sambil buka matanya. Apa Mak? Sampai hati belong. Ikan tembakau telurnya habis. Satu egek pun tak ada aku sisa untuk Mak. Alung pun menjawab. Itu Mak, tadi tu adik nangis. Jadi Alung kasih adik tu makan. Alung buat pun perutnya lapar. Jadi Alung pun ikut makan. Sampai muka kedua saji, Mak Ripa. Sampai hati Alung. Sikit pun tak kau tinggalkan. Tempohnya dah Mak ni.
Alung sedih sampai menangis. Ampun Bema, ampun. Alung tak buat gitu lagi Bema, ampun. Tetapi Mak Ripah sudah bersedih hati dan Mak Ripah pergi keluar rumah. Sambil berjalan dan berlari, Mak Ripah pergi ke belakang rumah. Sampailah ke depan batu yang besar dan hitam. Batu tersebut terbelah dua. Mak Ripah tersipu di depan batu sambil menangis. Batu bela, batu tangkap, tangkaplah aku segan kaki. Aku temponan telur tembakau. Mak Ripah terkejut karena melihat batu tersebut. Batu tersebut menelan kaki Mak Ripah. Mak Ripah melanjutkan lagi tangisannya dan merintih. Batu bela, tangkap, tangkaplah aku senggang pinggang. Aku temponan telur tembakau. Batu tersebut bertiada. Hilanglah pinggang Mak Ripah. Pada saat itu juga di rumahnya yang sangat sederhana, si Alung dan adik-adiknya menunggu. Mana umak ni? Hari udah gelap, umak belum balik lagi. Si bungsu mengalir sampai bernangis. Umak mana? Umak ni belum balik juga. Karena melihat adiknya yang menangis, Alung pun menggendong adiknya keluar rumah. Sambil berjalan Alung berteriak, Umak, balik Bema, balik, adik nangis Bema. Alung berteriak sepanjang jalan menuju ke batuan. Umak, balik Bema, udah malam Bema. Pada saat itu, Mak Ripah tidak mempedulikan suara tangis anak-anaknya. Dia tetap merintih dan menangis. Batu bela, tangkap, tangkaplah aku dengan kepala. Aku temponan telur tembakau. Batu itu teriak lagi. Hilanglah kepala Mak Ripah. Pada saat itu si Alung dan adiknya sampai dan mau mengambil umatnya. Umat, tunggu! Tapi yang didapat hanya helaian rambut umatnya. Sampai Alung berteriak, Umat! Adiknya pun nangis. Umat, balik mak. Yang didapat hanya beberapa helai rambut anaknya. Sambil berteriak, Umat! Teganya, umat ninggalkan kami, ninggalkan adik kecil Mak. Adik kecil nak nyusu Mak, umat. Tapi Mak Ripah tetap tidak mendengar. Nah, anak-anak, sampai sini dulu ceritanya. Cerita ini sampai sekarang menjadi legenda di daerah rakyat Sambas. Pesan yang dapat dari sini, dari cerita di atas adalah: pertama, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kedua, kita harus selalu menepati tanggung jawab kita yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Sampai di sini dulu cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, hari ini Ibu mau cerita nih, Ibu mau mendongeng. Nah, hari ini dongengnya dari kota Singkawang, tepatnya di Singkawang Utara. Nah, dongeng ini hasil dari karangan Ibu Wali Kota kita, Wali Kota Singkawang. Oke, kita mulai ya. Dongengnya. Iya. Bilangnya Bunda Paut ya, Bu? Iya. Gak usah ngomong gitu ya. Oke. Judulnya adalah Ina Baik Hati. Di sebuah desa, tepatnya di desa Sungai Bulan, Singkawang Utara, tinggallah dua kakak beradik. Mereka bernama
Ana dan Ina. Ana memiliki sifat yang pelit dan tidak mau berbagi dengan yang lain. Sedangkan Ina memiliki sifat yang baik hati, juga peduli dengan sesama. Suatu pagi, mereka bertemu dengan seorang nenek yang tengah kehausan di tengah jalan. Nenek itu berkata, hausnya, adakah air minum untukku? Tanya. Oh iya Nek, kata Ina. Ini ada minumnya, silakan minum Nek. Terima kasih Nak, kata si nenek. Kemudian karena merasa sangat berterima kasih, nenek tersebut memberikan Ina sebuah hadiah. Tanamlah biji padi ini saat panen pertama, kemudian masukkan ke dalam kendi dan tunggulah dalam semalam, kata sang nenek. Kemudian Ina pun pulang. Tidak lama, Ina dan adiknya kemudian menanam benih padi tersebut. Kemudian beberapa tahun berikutnya mereka menjadi kaya. Wah, senang sekali ya. Ina tetap dengan sifatnya yang baik dan peduli dengan sesama, walaupun mereka sudah kaya. Akan tetapi, Ana masih saja sombong dan juga pelit. Dia hanya menyimpan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Sampai suatu hari, datanglah seorang pengemis ke daerah mereka. Nah, nenek lapar. Ada makanan tidak, Nak? Kata sang nenek kepada Ana. Makan? Enak saja minta-minta. Gak ada. Pergi sana, dasar pengemis tua. Ingatlah, Nak. Walaupun kamu kaya, tapi kekayaanmu akan habis jika kamu tidak bersedekah, kata sang nenek. Kemudian sang nenek pergi ke tempat Ina. Nah, ada makanan tidak? Nenek lapar, kata sang nenek. Kemudian Ina berkata, Nek, iya, silakan masuk, silakan duduk, Nek. Lalu Ina langsung mengambil makanan untuk sang nenek. Makanan yang sangat banyak. Silakan makan, Nek, silakan makan. Nenek merasa sangat bahagia. Lalu nenek mendoakan Ina. Semoga kekayaanmu akan tetap ada sesuai dengan sifatmu yang suka memberi, kata sang nenek. Begitulah kekayaan Ina terus berlimpah setiap tahunnya. Tetapi apa yang terjadi dengan Ana? Dia jatuh miskin. Itulah kalau sombong, pelit lagi kan, gak mau berbagi. Ya, akhirnya sifat Ina yang suka memberi, setiap orang yang datang ke rumahnya diberi makan. Sifat yang bagus bukan? Bagus. Iya, jadi sifat yang baik begitu selalu menjadi tradisi sampai sekarang. Jadi masyarakat di sekitar rumah Ina itu ikut-ikutan. Mereka jadi suka berbagi, suka memberi. Nah, tradisi itu kita kenal dengan nama Saprahan. Terima kasih untuk ceritanya.